Maka yang hancur bukan hanya nama Jokowi. Yang hancur adalah kepercayaan rakyat terhadap semua pemimpin. Dan itu adalah kemenangan bagi kelompok radikal, kelompok intoleran, dan mereka yang ingin Indonesia selalu hidup dalam kebencian dan konflik. Kepada institusi hukum, langkah ini jangan berhenti. Jangan biarkan kasus ini lenyap di tengah jalan karena tekanan politik atau kompromi kotor. Rakyat sedang menatap, rakyat sedang menunggu, dan rakyat tidak akan diam kalau aparat kembali dikalahkan oleh kebohongan. Sudah saatnya para penghasut bertanggung jawab. Sudah waktunya Roy Suryo, Rismon Sianipar, Tifauzia Tiasuma, Rizal Fadilah, dan Egy Sujana merasakan jerat hukum yang selama ini mereka ejek. Mereka yang membakar opini publik harus menerima panasnya nyala hukum. Mereka yang menyebar kebohongan harus meneguk pahitnya keadilan. Kepada rakyat Indonesia, jangan mudah percaya. Jangan mudah dikibuli. Fitnah bisa menyamar sebagai kritik. Kebohongan bisa dibungkus atas nama kebenaran. Tapi satu hal yang tidak bisa disembunyikan selamanya adalah fakta hukum. Dan hari ini, fakta itu mulai terkuak. Mereka yang selama ini mengaku di pihak rakyat, ternyata ingin membakar republik. Tegakkan kepala kita. Dukung kepolisian. Dukung penegakan hukum. Karena kalau kita biarkan para pemfitnah menang, maka esok hari siapapun dari kita bisa jadi korban berikutnya. Tunggu ledakan berikutnya. Ini baru awal. Proses hukum sedang bergulir, dan tidak ada yang bisa lari dari pertanggungjawaban. Hanya pembohong yang takut pada kebenaran. Dan hari ini kebenaran sedang mengejar mereka satu persatu. Mari kita bicarakan jejak digital. Karena hari ini tak ada satupun dusta yang bisa benar-benar dikubur. Rekaman, tulisan, unggahan, bahkan tangkapan layar, semuanya menjadi saksi bahwa para penyebar fitnah itu tak bisa cuci tangan. Kita mulai dari RS Roy Suryo. Ia kerap tampil di media dengan gaya elegan penuh klaim keilmuan. Tapi publik tak lupa, ia pernah tersandung kasus pencurian barang negara. Ia juga pernah dicecar atas dugaan penyebaran meme stupa Borobudur yang dituduh melecehkan simbol agama. Jadi, ketika orang seperti ini berbicara soal moralitas dan integritas presiden, kita patut bertanya, kaca bengkok macam apa yang dia pakai untuk menilai orang lain? Lanjut ke Tifauzia Tiasuma. Ia memoles narasi dengan bahasa ilmiah, seolah-olah mewakili suara intelektual merdeka. Tapi publik bisa melihat bahwa ia adalah penyebar disinformasi aktif. Dari vaksin COVID hingga tudingan absurd soal ijazah Jokowi. Jejak digitalnya penuh dengan retorika yang mendegradasi fakta, menipu publik awam, dan menciptakan atmosfer kebencian sistematis. RF, Rizal Fadilah, coba saja ketik namanya di internet. Setiap tulisannya adalah ladang retorika anti pemerintah. Tak peduli apakah presidennya Jokowi atau siapapun, dia sudah punya niat jangka panjang. Membakar kepercayaan masyarakat terhadap negara. Dan ketika Presiden Jokowi berhasil membangun, memperkuat ekonomi rakyat, dan menjaga stabilitas, Rizal justru menari di atas keraguan publik. IS, Egy Sujana adalah yang paling terang-terangan. Ia bukan hanya menyebarkan tuduhan, ia juga mengancam konstitusi.